Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rifan Habibi dengan NPM 241705 2016 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video pengganti dari pertemuan 13 dan 14, yaitu mengenai regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan korelasi. Kita langsung aja ke isi modulnya. Untuk campuran belajar sendiri, itu setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep besar linear sederhana, berganda, dan korelasi, menyusun model regresi berdasarkan data kuantitatif yang tersedia, melakukan analisis regresi dan korelasi menggunakan software Minitab, lalu menginterpretasikan output regresi seperti nilai koefisien, determinasi, uji F, dan uji T. Lalu mengevaluasi akurasi dan kesesuaian model regresi terhadap data, mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel target, lalu menilai kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel dengan korelasi. Yang pertama di sini ada regresi linear sederhana. Analisa regresi adalah suatu metode yang berguna untuk menentukan pola hubungan suatu variabel yang disebut sebagai dependen atau Y dengan yang satu atau lebih variabel yang menerangkan apa yang disebut sebagai variabel independen atau X. Tujuan analisis regresi adalah untuk memperkirakan nilai rata-rata dari variabel independen apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Nah, pengujian yang dilakukan guna mendapatkan ketepatan model regresi yang diperoleh adalah 1. Koefisien determinasi, itu untuk menguji ketepatan model regresi yang dihasilkan. Lalu ada uji F, untuk menguji secara serentak apakah variabel dependen benar-benar berpengaruh pada variabel dependen. Lalu ada uji T. Uji T ini untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing variabel dependen secara parsial. Lalu koefisien regresi itu untuk menguji variabel independen mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen. Oke, tujuan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear bertujuan untuk meneliti apakah antara variabel yang ada mempunyai hubungan, dan bila mempunyai hubungan, bagaimana bentuk hubungan tersebut. Misalnya nih, ada variabel dependen itu tingkat kemiskinan, lalu variabel dependennya itu tingkat pengangguran. Nah, bagaimana sih hubungannya antara variabel ini? Apakah tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan, dan kalau ada hubungannya bagaimana? Apakah itu positif atau negatif? Apakah tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan? Seperti kalau tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat kemiskinan juga tinggi, atau sebaliknya. Seperti itu. Lalu dalam analisis ini memprediksi besar variabel tertentu dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Lalu pola hubungan regresi linear sederhana dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu Y atau variabel bebas sama dengan B0 tambah B1 kali X. Tulisannya. Lalu data kuantitatif dengan dua variabel, yaitu variabel bebas X dan predikat Y. Lalu ini ada contoh untuk regresi linear sederhana. Itu data berikut adalah hasil pengamatan untuk kadar tiamin dan riboflamin dari 16 kultur suatu tanaman. Di sini ada 10 data, dan tiamin sebagai dependen dan riboflamin sebagai dependen. Di data tersebut di atas dengan signifikansi 5%, apakah kadar riboflavin dipengaruhi oleh adanya kadar tiamin. Ya, benar. Lalu di sini ada cara penyelesaian dalam Minitab. Itu langsung aja kita coba pakai Minitab di sini. Pertama kita masukin dulu datanya. Di sini ada Y dulu. Riboflavin itu ada 1,25, 1,1, 1,3,
1,20, 1,66, 1,17, 1,09, 1,05, 1,63, 1,59. Lalu untuk independennya diamin ada 9,2, 9,7, 8,1, 5,5, 7,7, 5,6, 5,7, 5,4, 7,5, dan 7,9. Nah, itu di sini ada filternya, yaitu pilih start, lalu pilih regression dan fit import untuk regresi linear sederhana. Ya, di sini y-nya tuh kita kan tadi pakai riboflavin untuk dependennya, dan di sini x dependent yaitu tiamin. Jika linear dan graph mungkin kita pakai for in one, lalu option display, itulah confidence. Oke, saja set. Oke. Nah, bisa. Oke. Nah, ini ada diagram untuk residual plots. Ini ada normal probability plot, ada histogram versus fits dan versus order. Ini ada fit line plotnya. Ini persamaan di sini. Oke. Langsung kita lihat di sini hasilnya. Ini untuk persamaan regresinya. Ini ada riboflavin atau Y sama dengan 0,9149 ditambah 0,05853 dikali X atau tiamin. Nah, di sini S-nya itu 0,25, 2734, lalu koefisien determinasinya itu ada 3,3% dan yang jasnya itu 20%. Nah, di sini nilai P-nya atau p-value-nya itu 0,3. Itu berarti ini lebih dari 0,05. Gitu kan? Itu 5% dan 0,5. Berarti jadi ini kita menolak hipotesis. Kita tidak menolak hipotesis 0. Jadi ini berarti tiamin itu tentu mempengaruhi riboflavin. Seperti itu. Tapi ini tidak ya. Oke, langsung aja ke berikutnya, yaitu regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen yang diprediksi dengan dua atau lebih variabel independen yang menerangkan. Metode ini berguna untuk melihat sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nah, tujuannya analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi besarnya variabel yang tergantung dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah seperti besarnya. Nah, datanya itu adalah data kuantitatif. Ini ada contoh di kasusnya. Manajer PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini benar-benar mempengaruhi terhadap penjualan roti dari perusahaan. Dan jika berpengaruh, perusahaan akan mencoba memprediksi sales pada waktu tertentu
dengan mengubah variabel yang pengaruhnya. Nah, ini variabel bebasnya. Ada iklan, variabel iklan, dan biaya iklan dalam jutaan rupiah per bulan, lalu ada jumlah outlet penjualan di seluruh daerah outlet satu dalam unit kota. Lalu ada jumlah salesman yang ada. Nah, salesman itu satu orang dalam orang. Lalu ini data hasil roti. Mungkin kita bisa langsung masukin data ini ke Unitab. Terus oke. Ini ada hasil penjualan per bulan sebagai independen, yaitu 150.000. Oh, 150 juta. 168 juta 76 ada 184 ada 180 juta 100. Ini ada variabel independennya, ada untuk X1 sendiri iklan 5 juta. Lalu ada 6 juta. Ada jumlah outlet second 90 jumlah sales 100 120 130 140 130 145 150. Oke. Ini ada cara-caranya. Kita start ke regression, kan berganda. Jadi kita pilih regression dan fit regression model. Ya, oke ini. Nah, ini respon itu variabel y. Itu hasil lalu prediktornya ini ada iklan, semua outlet, lalu ada semua sales. Ini graph frame one aja. Lalu ada option itu aja. Oke. Ini sudah ya. Oke. Oh iya.
Oke, kita lihat sini ada diagramnya. Oke. Sini menunjukkan ada diagram normal probability plot, histogram, lalu ada versus weights dan versus order. Tadi sekian. Nah, di sini ya, pertama kita ke persamaannya dulu. Nah, di sini hasil penjualan atau Y tadi sama dengan 69 juta ditambah 4,83 dikali iklan atau X1 lalu 173 dikali X2 jumlah outlet lalu ditambah 473 lalu 39 dikali jumlah 101 X3 untuk persamaan regresinya. Lalu di sini ada analisis variannya, ada regression. Nah, iklan sendiri p-value-nya tuh 200,212. Berarti ini lebih dari 0,05 atau signifikansinya. Kalau misal kita pakai tingkat signifikansi 0,5%, berarti itu lebih besar dari itu. Berarti ini kita tidak menolak H0. Berarti iklan ini tuh nggak terlalu signifikan, terhadap ini. Lalu ini juga lebih besar, Ini ada filternya yang adjust di sini. Wah, ini summary-nya S-nya tuh 3.171.085. Lalu ada quotient determinasinya itu 98,39%. Lalu ada yang adjust 96,78%. Lalu ada untuk prediksinya tuh 74,86%. Ini oke. Itu dia untuk yang regresi linear berganda. Konstan. Oke. Lalu kita lanjut ke korelasi. Nah, tujuan korelasi sendiri itu mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Lalu ada data kuantitatif atau data kualitatif atau numerik yang masing-masing punya ukuran korelasi sendiri. Jadi ada contohnya, itulah korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja seorang karyawan. Ini datanya. Jadi kita insert data ini di sini. Ada gender, bidang, gaji, usia, pengalaman kerja, ada titik. Ini ada wanita, pria, wanita, sampai 7.
lalu ada pria, wanita, dan pria lagi. Lalu bidang administrasi, personalia, produksi, sampai produksi, marketing, dan keuangan. Oke, habis 15, 25, SMU. Lalu untuk penyelesaiannya dalam Minitab itu ada di start, statistic, correlation, gitu ya. Kan ya, jangan terus. Variabel itu ada variabel gaji, usia, dan kerja. Pakai percent correlation, display p-value. Jangan beri kasih bang. Oke, jangan beri. Oke. Nah, sini ada korelasinya. Itu usia dengan gaji dengan usia itu 0,221%, dan pengalaman kerja dengan gaji itu korelasinya itu ada 0,751%. Lalu usia dan pengalaman kerja itu ada 0,4%. Oke, jadi ini yang bisa kan ini 0,721%. Jadi pengalaman kerja dan gaji itu korelasinya sangat hubung itu sangat yang paling besar lah di sini. Jadi itu benar, pengalaman kerja itu gaji itu enggak, pengalaman kerja itu berpengaruh sama gaji sekarang karyawan.
Dan yang paling rendah itu ada di usia. Nah, berarti kan gaji, usia tuh nggak selalu menentukan gaji kita. Nah, di sini ada besar juga 400, berarti di sini usia ke gaji kerja, berarti di sini usia itu cukup mempengaruhi pengalaman kerja kita. Berarti kan masuk akal kalau orang semakin tua itu kan pengalamannya semakin banyak juga. Jadi korelasi di situ masuk akal dan dapat diterima menurut saya pribadi. Oke, mungkin sudah habis. Oke, karena materi pada modul ini sudah habis, berarti video saya juga sudah selesai di menit ini. Mungkin akan saya akhiri video ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak mengenakan dan menyinggung perasaan penonton. Saya mohon minta maaf. Saya Irfan Wibi izin mengundurkan diri. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.